One is criminal cyber attacks against News has confirmed that the cybersecurity and infrastructure security. A cyber attack has crippled 4 major Australian ports. The most sensitive health data compromised by a cyber attack. Halo semua, selamat datang di bagian satu dari video ini di mana kita akan menjelajahi dunia semakin kompleks dan relevan, yaitu cyber warfare. Mari kita mulai dengan pemahaman mendasarnya. Apa itu cyber warfare? Cyber warfare ini didefinisikan sebagai bentuk konflik modern yang menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan militer dan diplomatik. Dalam esensinya, ini adalah perang yang terjadi di dunia maya, melibatkan serangan dan pertahanan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data. Tujuan serangan cyber ini beragam sekali, mulai dari spionase, di mana negara-negara mencuri informasi strategis satu sama lain, hingga sabotase yang dapat merusak infrastruktur kritis seperti sistem listrik atau transportasi. Cyber warfare ini juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik melalui propaganda dan serangan cyber. Siapa aja yang terlibat dalam dunia cyber warfare? Ini bisa melibatkan negara-negara besar yang menggunakan serangan cyber sebagai alat kebijakan luar negeri, kelompok teroris dengan motif politik atau ekonomi, hingga individu atau kelompok kecil dengan kepentingan tertentu. Serangan cyber ini juga dapat bervariasi, mulai dari penggunaan malware untuk menyusup perangkat atau jaringan, serangan DDoS yang membanjiri lalu lintas situs web, hingga teknik phishing yang mencoba mendapatkan informasi rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Apa yang terjadi jika suatu negara atau entitas mengalami serangan cyber? Apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya bisa luas sekali, mulai dari kerugian ekonomi karena merusak bisnis dan infrastruktur, hingga ancaman terhadap keamanan nasional karena serangan terhadap infrastruktur kritis. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh cyber warfare. Mari kita terus jelajahi topik ini menarik bersama-sama. Dari serangan infrastruktur sampai dengan serangan ekonomi, rasa-rasanya itu sudah menjadi senjata lampau yang digunakan dalam hubungan internasional. Saat ini, ada lagi senjata baru yaitu cyber warfare, sebuah senjata teknologi yang kerap disalahgunakan untuk menyerang negara-negara. Nah, lalu apa kaitannya senjata ini dengan hubungan internasional dan bagaimana dampaknya? Kita akan melihat pada dua isu yang saat ini menjadi isu terbesar dalam sejarah penggunaan cyber warfare. Yang pertama itu ada serangan ransomware pada jaringan listrik di Ukraina pada tahun 2015 silam. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat mengganggu mobilitas serta juga mengganggu pertumbuhan perekonomian dari negara Ukraina itu sendiri. Karena 80.000 masyarakat Ukraina pada saat itu kehilangan akses listrik untuk beberapa hari ke depan. Hal ini diduga karena serangan dari cyber warfare dari negara Rusia yang pada akhirnya memiliki dampak ketegangan terhadap Rusia dan Ukraina. Lalu yang kedua itu ada serangan pada ICBC Bank di China yang membuat perusahaan ekonomi Treasury dari Amerika Serikat mengalami kerugian. Hal ini sendiri diakibatkan karena Treasury sendiri adalah sebuah perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan akhirnya juga merugikan para investor dikarenakan terjadi pencurian serta kehilangan data privasi dari para nasabah serta investor. Hal ini pada akhirnya juga mengganggu perekonomian serta pasar dunia secara global. Oke, seperti yang kita tahu, dalam era sekarang atau era digital, saat ini diplomasi memegang peranan penting dalam menghadapi tantangan cyber warfare yang merupakan suatu adanya negosiasi diplomatik yang menjadi jembatan untuk mengatasi tantangan dari berbagai ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan menegakkan norma-norma dan juga mengedepankan kerjasama antar negara. Dengan membangun hubungan bilateral yang kuat, negara-negara dapat bekerja sama dengan dapat bisa mengidentifikasikan, mencegah dan menanggapi serangan cyber. Diplomasi cyber tentunya tidak hanya melibatkan negosiasi yang formal, tetapi juga itu dapat membangun kepercayaan dan kerjasama di tingkat internasional. Untuk
untuk menciptakan lingkungan cyber yang aman dan terpercaya oleh semua pihak. Dampak keamanan cyber global dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari individu, organisasi, hingga negara. Berikut ada beberapa dampak keamanan cyber global yang dapat terjadi, yaitu kerugian ekonomi, karena kejahatan cyber dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun organisasi. Dan juga ada penyebaran disinformasi dan propaganda, karena serangan cyber dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi masyarakatnya dan mengganggu stabilitas sosial politik. Itu ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan cyber dapat digunakan untuk menyerang infrastruktur kritis atau mencuri informasi rahasia. Hal ini mengancam keamanan nasional suatu negara. Untuk mengatasi dampak keamanan cyber global diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. Nyatanya saat ini dunia internasional sangatlah dinamis dan kompleks. Konflik-konflik antar negara pun aspeknya mulai meluas hingga ke aspek teknologi seiring perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan beragam macam isu yang mencuat dan menimbulkan ketegangan. Dalam menghadapi ancaman cyber warfare yang semakin serius, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara di seluruh dunia. Sama ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber warfare, memperkuat pertahanan cyber, dan mengembangkan mekanisme kerjasama untuk mengatasi serangan cyber. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah waspada dalam dunia digital yang terus berubah.